Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam membawa hening yang pekat menyelimuti rumah 2 lantai itu. Dari luar, rumah bergaya minimalis tropis itu tampak seperti potret kedamaian, sebuah oasis pribadi di tengah hiruk-pikuk pinggiran Jakarta. Taman di halaman belakang, yang dirancangnya dengan sepenuh hati, tampak temaram di bawah cahaya lampu tembaga, menonjolkan setiap helai daun monstera dan alokasia yang ia tanam sendiri. Delia duduk sendirian di ruang keluarga, membiarkan cangkir teh kamomil di atas meja jati mendingin tanpa tersentuh. Tatapannya kosong, menembus jendela besar yang menghadap ke taman. Keheningan ini bukan ketenangan. Ini adalah keheningan yang tercipta dari kata-kata yang tidak terucap, dari masalah yang selalu dihindari. Farel, suaminya, memilih untuk mengurung diri di ruang kerjanya di lantai atas sejak makan malam. Sebuah pelarian yang sudah terlalu sering ia lakukan setiap kali awan ketegangan mulai berkumpul di antara mereka. Dan sumber awan itu selalu sama, Ibu Dian. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Delia telah belajar bahwa rumah tangga mereka bukan hanya berisi dirinya dan Farel. Selalu ada pihak ketiga yang tak terlihat namun sangat terasa kehadirannya. Ibu Dian, ibu mertuanya, adalah seorang sutradara ulung yang gemar mengatur kehidupan putranya dari balik layar, dan Delia selalu mendapatkan peran antagonis dalam dramanya. Bagi Ibu Dian, Delia adalah sebuah kesalahan. Seorang menantu dari keluarga biasa yang tidak sepadan dengan citra keluarga terpandang yang selalu ia dambakan. Prestasi Delia sebagai desainer interior sukses tidak pernah dianggap. Di mata Ibu Dian, Delia tetaplah gadis kampung yang beruntung bisa menikah dengan putranya, seorang arsitek dari keluarga berada. Sebuah pandangan yang keliru, mengingat justru Delia yang menjadi tulang punggung finansial utama keluarga kecil mereka. Getaran singkat di atas meja kopi menarik Delia dari lamunannya. Layar ponselnya menyala, menampilkan nama yang paling tidak ingin ia lihat malam ini. Ibu Dian. Perutnya terasa melilit. Dengan napas tertahan, ia meraih benda pipih itu. Firasatnya buruk. Pembicaraan terakhir mereka beberapa hari lalu adalah tentang pernikahan Bintang, adik Farel, sebuah acara yang sudah digembar-gemborkan Ibu Dian akan menjadi pernikahan termegah tahun ini. Delia membuka pesan itu. Matanya langsung tertuju pada sebuah gambar berisi rincian tagihan dari sebuah wedding organizer ternama. Angka-angka berderet rapi, mulai dari sewa gedung, dekorasi, catering, hingga gaun pengantin. Matanya menyapu ke bawah, mencari total biayanya. 2 miliar rupiah. Angka itu seolah melompat dari layar dan menampar wajahnya. Lalu, matanya membaca kalimat pendek yang diketik Ibu Dian di bawahnya, kalimat yang lebih tajam dari belati. Kalian yang bayar semuanya. Anggap ini sebagai balas budi dan permintaan maafmu, karena sudah membuat malu keluarga saat pertama kali menikah dulu. Napas Delia tercekat. Balas budi. Permintaan maaf. Memori 5 tahun lalu kembali berkelebat. Pesta pernikahannya yang sederhana, yang diadakan sesuai kemampuan finansial mereka saat itu, telah dicap sebagai aib oleh Ibu Dian. Mertuanya tidak pernah melupakan penghinaan itu. Dan sekarang, ia menggunakan pernikahan putranya yang lain sebagai ajang balas dendam, sebagai cara untuk menagih utang yang tidak pernah ada, sambil mengorek kembali luka lama. Pintu ruang kerja di lantai atas berderit pelan, diikuti oleh suara langkah Farel menuruni tangga. Ia muncul di ambang pintu ruang keluarga, wajahnya tampak lelah. Ia pasti merasakan atmosfer yang berat di rumah itu. Ada apa, sayang? Tanyanya, melihat ekspresi kaku di wajah istrinya. Delia tidak menjawab. Ia hanya menyodorkan ponselnya. Farel berjalan mendekat dan mengambilnya. Matanya membelalak saat melihat nominal 2 miliar itu. Rahangnya mengeras, dan urat di pelipisnya menegang saat membaca kalimat terakhir dari ibunya. Delia melihat badai emosi di wajah suaminya. Ada amarah, tapi terselip juga ketidakberdayaan yang familiar. Ibu sudah keterlaluan, desis Farel, meletakkan ponsel itu kembali ke meja seolah benda itu panas. Ia menatap Delia, tatapannya syarat akan permohonan. Sabar ya, Del. Besok aku pasti bicara sama ibu. Ini tidak bisa dibiarkan. Sabar. Lagi-lagi kata itu. Mantra penenang yang selalu Farel ucapkan, namun tidak pernah menyelesaikan apapun. Kesabaran Delia bukan lagi bendungan, melainkan seutas benang tipis yang siap putus kapan saja. Ia lelah menunggu suaminya untuk bersikap tegas. Ia lelah menjadi pihak yang selalu diminta untuk mengerti dan memaklumi. Malam ini, ia memutuskan untuk berhenti menunggu. Tidak perlu, Mas, sahut Delia, suaranya terdengar sangat tenang, nyaris tanpa emosi.
Mungkin ibu benar. Ini saatnya kita menunjukkan bakti kita. Farel menatapnya, bingung. Maksudmu apa? Kita tidak akan membayar ini, kan? Ini gila. Delia mengabaikan pertanyaannya. Ia meraih ponselnya, membuka aplikasi mobile banking dengan gerakan yang sangat terkendali. Jari-jarinya bergerak cepat di atas layar. Farel mencondongkan tubuh, berusaha melihat apa yang sedang dilakukan istrinya. Wajahnya berubah pucat saat Delia dengan mantap mengetik nominal 2 miliar. Delia, hentikan. Apa yang kamu lakukan? Seru Farel panik, mencoba meraih ponsel itu, tapi Delia lebih cepat. Jangan turuti kemauan ibu yang tidak masuk akal ini. Ini bukan lagi tentang menuruti kemauan ibu Dian. Ini adalah tentang merebut kendali. Selama ini Delia selalu bermain catur dengan posisi bertahan, mengorbankan bidak-bidaknya demi melindungi sang raja, yaitu keutuhan rumah tangganya. Tapi malam ini, ia sadar rajanya tidak pernah mau berjuang untuk dirinya sendiri. Maka, ia memutuskan untuk mengubah strategi. Ia akan menyerang. Dengan satu sentuhan terakhir pada layar, transaksi senilai 2 miliar rupiah itu berhasil. Delia beralih ke aplikasi pesan. Ia membuka kembali obrolan dengan ibu mertuanya. Farel menatapnya dengan napas tertahan. Dengan jari yang tidak gemetar sedikitpun, Delia mengetik 2 kata. Sudah lunas. Ia menekan kirim. Pesan itu terkirim. Sebuah bom waktu yang baru saja ia aktifkan sendiri. Ia meletakkan ponselnya, bersandar di sofa, dan memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kalah. Ia merasa baru saja menempatkan bidak pertamanya dalam sebuah permainan yang akan ia menangkan. Rumah yang tadinya hanya hening kini terasa vakum. Farel berdiri mematung di tengah ruang keluarga, menatap Delia seolah baru pertama kali melihatnya. Keputusan istrinya untuk mentransfer uang sebanyak itu tanpa perlawanan adalah sebuah anomali yang tidak bisa diproses oleh otaknya. Ia mengenal Delia sebagai wanita yang logis dan bijaksana dalam hal keuangan. Tindakannya barusan adalah sebuah impuls yang menakutkan sekaligus membingungkan. Kenapa? Hanya itu kata yang berhasil keluar dari mulut Farel. Kenapa kamu melakukannya? Delia? Kamu baru saja memberinya kemenangan mutlak. Delia membuka matanya, menatap lurus pada suaminya. Tidak ada lagi kelembutan di sana, hanya ada ketegasan yang dingin seperti baja. Karena aku lelah berperang di medan perang yang ia pilih, Mas. Aku lelah adu argumen, lelah menjelaskan, lelah menunggu pembelaan darimu. Jadi, aku memutuskan untuk memindahkan perang ini ke medanku sendiri, dengan aturanku sendiri. Farel menggelengkan kepala, sama sekali tidak mengerti. Baginya, ini adalah tanda penyerahan diri. Ia tidak sadar bahwa bagi Delia, ini adalah kapitulasi palsu untuk mempersiapkan serangan balasan yang lebih besar. Farel akhirnya menyerah untuk berdebat. Ia naik kembali ke ruang kerjanya, meninggalkan Delia sendirian dalam keheningan yang kini terasa berbeda. Bukan lagi hening yang penuh tekanan, melainkan hening yang penuh dengan antisipasi. Delia tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Uang tidak akan pernah cukup untuk Ibu Dian. Wanita itu haus akan kekuasaan, akan rasa superioritas. Setelah mendapatkan uangnya, ia akan membutuhkan korban untuk menegaskan dominasinya. Dan korban itu pastilah dirinya. Delia menunggu, dan ia tidak perlu menunggu lama. Setengah jam kemudian, ponsel Farel berdering dari ruang kerja di lantai atas. Suaranya terdengar hingga ke bawah. Tak lama kemudian, Farel menuruni tangga dengan ponsel di tangan, wajahnya tampak cemas. Ibu menelepon, katanya pelan. Angkat. Dan pakai pengeras suara. Perintah Delia, suaranya tenang namun tidak menerima bantahan. Farel ragu sejenak, namun akhirnya menuruti. Ia menggeser ikon hijau di layarnya. Halo, Bu, sapa Farel. Farel, anak kebanggaan ibu. Suara Ibu Dian terdengar ceria, melengking karena kemenangan. Uangnya sudah ibu terima. Cepat sekali. Istrimu itu kalau dididik dengan benar ternyata bisa nurut juga ya. Kamu memang suami yang hebat. Nak, akhirnya dia sadar posisinya. Setiap kata pujian untuk Farel adalah tamparan tak terlihat bagi Delia. Ia hanya diam, mengepalkan tangannya erat di sisi tubuhnya. Bu, sebenarnya ini... Farel mencoba mengklarifikasi, namun Ibu Dian memotongnya. Sudahlah, yang penting masalah biaya sudah selesai. Sekarang, ada hal penting lain yang harus Ibu sampaikan untuk acara lusa, kata Ibu Dian, nadanya berubah menjadi lebih serius. Ini menyangkut citra keluarga kita. Inilah yang ditunggu Delia. Pukulan berikutnya. Nanti di hari pernikahan Bintang,
kamu datang sendiri saja, ya. Temani ibu menyambut tamu-tamu penting. Istrimu itu, biar di rumah saja, ucap ibu Dian dengan enteng, seolah sedang meminta Farel membelikan garam di warung. Farel terdiam sesaat. Maksud ibu? Kenapa Delia tidak boleh ikut? Dia kan kakak iparnya. Protes Farel, meski nadanya lebih terdengar seperti pertanyaan bingung daripada sebuah perlawanan. Terdengar tawa mengejek dari seberang. Kakak ipar? Farel, sadarlah. Keluarga Amel itu bukan keluarga sembarangan. Teman-teman ibu, para pejabat, kolega bisnis, semua akan datang. Ibu tidak mau reputasi keluarga kita hancur hanya karena menantu ibu yang kampungan itu bikin ulah. Cara berpakaiannya, cara bicaranya, semuanya itu bisa membuat kita malu. Biarkan dia di rumah. Kontribusinya sudah cukup dengan membayar semuanya. Jangan sampai dia merusak pesta. Kampungan. Kata itu kembali dilontarkan, kali ini dengan lebih banyak racun. Farel tampak pias. Tapi Bu, dia istriku. Tolong jangan bicara seperti itu. Justru karena dia istrimu, kamu harus bisa mengaturnya. Ini keputusan final,